Assalamualaikum Bang Sandi, selamat pagi. Selamat Semangat pagi Bang pagi. Sandi. Selamat pagi, semangat pagi. Dari tadi aku Waduh, pantengin. alhamdulillah nih selamat bergabung ya Bang Sandi ya. Senang Iya, banget nih bisa sama Bang Sandi pagi hari ini di channel sahabatku untuk diskusi mengenai defining yourself di Hari Kesehatan Nasional bersama saya dengan Emilio dari Yayasan Sahabatku. Singkat saja, sebuah fokus untuk offline dan online untuk konseling remaja Bang Sandi ya. Kali ini oke. tema kita mengenai defining yourself. Mungkin cek dulu nih perasaan Bang Sandi gimana pagi hari ini Bang? Perasaanku agak bingung juga karena dari tadi aku ngajak join, nggak ada masalah. Tapi ternyata harus pakai punya account istriku kayaknya karena di sahabatku apps ini kelihatannya nggak bisa merequest joining ke accountku, jadi ini pakai accountnya Mpok Nur. Oh ya oke. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Kontingensi plan nih Bang ya. Alhamdulillah tetap jalan ya. Oke. tetap Oke, jalan, tidak ada jalan. akar rotan pun jadi. Ya Bang Sani, ini sudah bergabung cukup banyak ya dari ayah bunda seluruh Indonesia maupun jadi dari berbagai negara. Saya dapat informasi dari Qatar, dari Turki dan juga diaspora yang lain sudah bergabung ya di link sahabatku. Selamat bergabung untuk para ayah bunda dan juga sahabatku. Kita langsung quickly aja Bang ya, quickly start ya. Iya, sayangnya nggak bisa pakai accountku karena kalau pakai accountku lebih banyak yang gabung. Tapi Oke. ini Oke, jadi kita jadi lanjut. mungkin kelihatannya ini menghijack accountnya Mpok Nur. Jadi sorry nih para Mpok Nur lover, saya pakai accountnya untuk live sama sahabatku app. Jadi ini emak-emak nih isinya sebetulnya nih para pendukungnya. nggak nggak apa-apa Bang, Mama juga insya Allah manfaatnya luar biasa nih ya, karena attach dengan para remajanya ya. Iya, iya. Bang Sandi, Siap. Bang Sandi mungkin kalau quick question nih Bang, kan kalau orang kalau ditanya nih ya kenal Bang Sandi nggak, itu kenalnya pasti jawabannya beragam tuh gitu kan, pasti jawabannya kenal gitu kan. Ada yang kenalnya pengusaha, aktivis UMKM gitu kan, aktivis pemuda, atlet renang, atlet lari gitu kan. Kayaknya banyak banget Bang ya. Saya tuh bingung mau ngejalan CV-nya Bang Sandi, dan kayaknya pengen ngetes sesuai dengan tema pagi hari ini Bang Sandi. Kira-kira Bang Sandi kalau diminta defining yourself Bang, how you define yourself, kira-kira Bang Sandi mau kenalin diri kayak gimana Bang ya? Eh, Boleh cerita nggak Bang? mungkin kalau defining myself itu uh, is a father, a son, bapak, anak, um, journey of learning man. Jadi yang masih sangat belajar dari kehidupan ini, terus pendengar, Masya dan Allah. sebetulnya yang pengen banget di-attach tapi kelihatannya belum pantas, bermanfaat bagi sesama. Itu sih Waduh, luar biasa. keinginannya gitu. Masya Allah, luar biasa Bang. Jadi pendengar, ayah, anak, pembelajar, dan juga yang masih terus berusaha bermanfaat gitu ya Bang ya? Iya, begitu. Kurang lebih. Bisa beda banget begitu ya Bang ya sama persepsi orang kalau pasti nyebutnya, kalau saya tanya pasti oh pengusaha, oh aktivis UMKM, aktivis digital gitu ya. Tapi ternyata Bang Sandi sudah di tahap yang menurut orang sekarang wah kayaknya sukses banget, masih juga bilang masih belajar terus ya Bang ya. Iya nih, suara saya kelihatannya banyak banget yang nggak dengar nih. Tolong dicek dong Pak, teman-teman admin. Kayak tadi uh, Soliha, Coach Iya, aku Soliha nggak dengar suaraku. Cek 1 2, Inung Dahlan juga nggak dengar. iya, Kalau di situ dengar nggak di sahabatku app? jelas. Di tempat Jelas saya ya? jelas banget Bang Sandi. Oke, kalau gitu kelihatannya ada di masalahnya di Inung Dahlan dan di Mbak Solica. Iya, Dengar, oh Febrian Petty, thank you banget udah dengar. iya. Lanjut kita lanjut. Ya. Iya Bang Sandi, jadi kalau tadi Bang Sandi cerita nih bikin hati luar biasa nih ya. Jadi ayah, anak, pembelajar gitu kan.
kemudian juga masih terus berusaha bermanfaat gitu ya, which is Ya. kayaknya kalau di compare langsung sama orang langsung bilangnya pengusaha, aktivis digital, UMKM, macam-macam gitu ya. Nah Bang, bisa berbagi nggak Bang, itu gimana ngebangun cara konsep diri positif gitu Bang? Ini buat para pemuda dan juga remaja nih, yang khususnya lagi pada galau nih Bang. Bagaimana membangun konsep diri positif? Gimana Bang? Pertama, kita yakin bahwa Sang Pencipta itu sudah menuliskan takdir buat kita. Dan Ya. dari aspek spiritual, kita yakin bahwa apa yang terjadi kepada diri kita itu adalah takdir terbaik dan kita harus terima dengan bersyukur. Jadi apapun yang dilabelisasi, yang disampaikan ke kita oleh teman-teman netizen dan para masyarakat itu merupakan feedback buat kita. Jadi kita harus bersyukur, tanggapnya kita harus menanggapinya dengan penuh husnuzon, semangat untuk melihat sesuatu dari hal yang positif. Yang kedua, menurut saya pola hidup ini saya dapatkan karena saya sudah berulang kali jatuh bangun, gagal, berhasil. Hidup itu seperti roda yang berputar. Jika kita dalam posisi sedang di atas, kita harus bersyukur. Sedangkan kalau kita berada di bawah, ya kita harus bersabar. Dan selalu kita usahakan di dalam hidup kita ini, sekali di atas, sekali di bawah ini, kita sikapi dengan penuh senyum, dengan kegembiraan. Karena ternyata secara medis, kalau kita rajin senyum, itu merupakan salah satu cara kita untuk di tengah-tengah pandemi, kita bisa sehat, dan bukan hanya sehat jiwa, tapi juga sehat fisik kita, sehat lahiriah. Iya. Wah Bang, ini langsung sepotong kalimat Bang Sandi, banyak tersenyum, bersyukur, dan juga husnuzon tadi langsung ngebuat banyak para audiens kita pada senyum nih Bang. Lihat nih Bang, tuh Bang. Pada pasang icon. Bang, iya Bang, ini luar biasa mengenai bersyukur, husnuzon pada saat jatuh maupun juga pada saat di atas gitu ya. Nggak banyak orang tahu mengenai proses, bagaimana setiap proses yang kita lalui Bang ya. Bahwa nggak cuma tiba-tiba sukses yang dilihat gitu ya, tapi ada proses jatuh yang membuat kita kuat. Nah Bang, kalau ditanya mengenai proses jatuh yang membuat kita makin kuat nih Bang ya, boleh cerita dikit nggak Bang? Kan orang kalau taunya, wah Bang Sandi sukses nih pengusaha dengan grupnya, dengan ininya gitu kan. Nah boleh cerita nggak titik di mana Bang Sandi pernah merasa jatuh, tapi Bang Sandi bisa rebound gitu ya, kayak main basket ada rebound ya Bang ya? Gimana tuh Bang? Ya. Ini karena ada postingan dari Ahmad Fauzan Megantara yang kalah dari pebasket. Itu dia Bang. Nah ini ya dalam hidup kita memang ada menang ada kalah. Melawan Denny Sumargo, pebasket sombong, dia pemain nasional, ya udah pastilah harus kalah. Kalau kita menang kan ada yang salah berarti. Karena kita bukan pemain basket nasional. Di politik ada gagal, ada sukses. Saya pernah ngikutin proses kontestasi yang sukses. Ada juga yang gagal, tapi kita sikapi semuanya dengan satu semangat bahwa kalau gagal itu adalah cara kita terus memperbaiki diri. Anak tangga menuju kesuksesan itu harus melalui beberapa kegagalan. Nah, di dalam hidup saya ada beberapa kali saya mengalami gagal yang cukup fenomenal di dunia usaha. Misalnya saya pernah berinvestasi dan gagal total, hilang begitu banyak, nyaris bangkrut pernah. Waktu menjadi karyawan saya pernah di PHK, saya pernah jadi pengangguran, saya pernah kehilangan penghasilan. Inilah titik-titik down yang menurut saya ini membentuk karakter saya, membentuk konsistensi saya untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.
dan meningkatkan kompetensi kita. Jadi gagal itu menambah ilmu, berarti ada beberapa hal yang kita bisa lakukan perbaikan. Gagal itu memompa konsistensi kita, keistiqomahan kita. Karena kalau gagal itu jangan cepat terus kita putus asa, tapi kita harus bangkit kembali. Yang terakhir, gagal itu membangun karakter kita, bahwa karakter kita tidak boleh putus asa, kita harus berinovasi, tetap berani ngambil resiko, kita selalu proaktif dan lain sebagainya. Jadi saya yakin bahwa di hidup teman-teman netizen ada berapa nih, coba aku cek di sini sekarang. Iya, banyak Bang. Banyak ya. Jangan anggap kegagalan itu adalah anak tangga menuju kehancuran, tapi justru kalau mau sukses ya harus berani gagal. Gitu. Iya, luar biasa. Kalau saya lihat dari wajahnya Abang nih ngomongin kegagalan, apalagi beberapa personal experience tadi gitu ya. Betul-betul tanpa beban, sesuatu yang justru bukannya disesali tapi disyukuri Bang ya. Karena membuat makin matang gitu ya Bang ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kan itu rezeki kan tidak pernah ketukar. Misalnya di bisnis kita sudah ada di ambang profit, tiba-tiba terjadi pandemi terus jadinya loss. Apakah kita perlu meratapi? Kan nggak bisa, itu nggak akan mengubah hasil. Tapi kita langsung mendapat ilmunya bahwa ini rezeki tidak pernah tertukar. Ini sekarang adalah ujian, ini adalah kesempatan kita memperbaiki diri. Di politik juga gitu. Apakah terus kalah pilpres kemarin the end of the world? Ya enggak lah. Ini kan bagian daripada progres. Mungkin dianggap kita itu adalah suatu hal yang baik, tapi ternyata mungkin hal yang tidak baik buat kita oleh Yang Maha Kuasa tidak diberikan jalannya. Jadi buat saya sih kita tetap berusaha, kita tetap ikhlas dalam berupaya. Ikhlas ya. Dan kita pastikan, saya mengangkat etos kerja 4As. Jadi dalam kehidupan saya itu saya mengusung etos kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Wah, mantap. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja cerdas. Wah, kerja cerdas, Masya Allah. Ini kalimat-kalimatnya semua positif semua nih Bang. Kalau saya catat nih Bang, dari tadi Bang. Banyak banget nih catatan saya nih. Ada ikhlas, sabar, syukur, husnuzon gitu kan. Kemudian etos kerja positif gitu ya. Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan sahabat kita nih yang mengikuti session kita pagi hari ini Bang. Tadi belum sampai kita jawab, langsung udah terjawab rupanya gitu kan. Define yourself, bedanya dengan personal branding apa, sama satu lagi bagian dari progres ya. Jadi rupanya proses gagal itu adalah proses yang menyertai kesuksesan ya Bang, gitu Bang? Yes, karena saya lihat benang merah dari orang-orang yang sukses, semua pernah atau banyak melalui uji coba, kegagalan, keterperosokan. Mereka selalu menganggap bahwa gagal itu adalah sukses yang tertunda, dan banyak sekali yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut. Iya, luar biasa. Bang, kalau berbagi tips dong Bang, buat anak-anak muda khususnya nih gitu ya, apalagi di era digital hari-hari ini, di era COVID ya, artinya juga sama juga COVID, digital, semuanya disruption yang betul-betul datang tiba-tiba ya, Bang. Datang tiba-tiba, berubah, berbeda zamannya mungkin dengan zaman terdahulu gitu ya. Semuanya dengan cepat. Nah, ada istilah anak muda sekarang banyak karena saking cepatnya proses, Bang. Saking cepatnya proses pematangannya nggak secepat jalannya perubahan gitu, Bang ya. Sehingga ada yang bilang, ya kaget lah, ya gaptek lah, ya nggak siap bermedsos lah, dan sebagainya gitu, Bang ya. Bang, bisa berbagi tips nggak, Bang? Supaya anak-anak muda sekarang ini bisa survive gitu ya, bisa mengikuti perubahan yang demikian cepat di disruption ini, supaya bisa mengembangkan konsep diri positif dan mentalitas yang positif, Bang. Seperti yang Abang bilang tadi, punya tips khusus nggak, Bang? Pertama, buat anak muda, be yourself. Wah, mantap nih. Jadi jangan kita terus membandingkan kita dengan generasi sebelumnya, karena generasi kalian ini adalah generasi bisa jadi terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini.
Jadi be yourself. Kita apa adanya dan otentik, orisinal, anak-anak muda. Itu yang harus dijaga. Yang kedua, stay relevant, yaitu bagaimana kita peka terhadap lingkungan sekitar kita dan kita relevan dalam rangka berkontribusi secara positif. Misalnya di tengah-tengah pandemi ini kan lapangan kerja semakin sulit didapat. Untuk kita relevan dan untuk kita berkontribusi, ya kita harus mampu untuk menciptakan solusi. Apa solusi itu? Ya lapangan kerja. Kita buka lapangan kerja dengan memulai usaha. Perusahaan rintisan, perusahaan startup, social entrepreneur, bersama-sama dengan teman-teman kita mulailah satu inisiatif yang menjadi solusi bagi permasalahan yang dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, jadi be yourself, stay relevant, dan terakhir, ini yang juga sangat penting adalah bagaimana kita terus menginspirasi. Keep on inspiring, karena leadership is about inspiration. Kita menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi inspirasi. Dan kita juga harus, apapun yang kita lakukan bisa menjadi buah bibir, bisa jadi talkable. Jadi pertama, be yourself, kedua, staying relevant, and keep on inspiring itu adalah bentuk daripada authenticity, relevansi, dan juga being talkable. Jadi luar biasa. Anak muda zaman sekarang sekarang ya harus viral gitu loh, harus apa yang kita lakukan itu harus menginspirasi dan bisa dipotong-potong dan di-broadcast kepada anak muda lainnya untuk memotivasi mereka. Iya. Oke Bang, mantap banget Bang. Dari sisi soft skill ini udah ke-cover banget semuanya gitu ya. Dari sisi ini Bang, kan ada yang bilang begini Bang, kalau bicara Bang Sandi, itu energinya tuh mancar. Ya, energi tuh mancar tuh artinya kalau misalnya kelihatan lagi aktivis di UMKM kah, di OKOC kah gitu kan, atau mungkin pada saat yang sama ketika perform di urusan promosi kesehatan kah gitu ya, untuk hidup sehat dan sebagainya, itu energinya mancar, betul-betul mancar, nggak sekedar ngomong doang, nggak sekedar branding doang gitu Bang ya. Ada istilahnya nih nggak kamuflase nih gitu kan. Itu gimana Bang ya bisa dapat energi positif begitu biar mancar tuh gimana Bang? Bisa berbagi nggak Bang? Ya, karena apa adanya. Jadi kita apa adanya Bang ya? Personal branding itu haruslah yang betul-betul kita punya passion. Misalnya saya ngomong tentang olahraga atau kesehatan jiwa, karena saya punya passion. Banyak saudara-saudara saya yang mengalami gangguan kejiwaan dan saya selalu terbuka dari awal gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang kita harus tutup-tutupi, tapi justru kita harus create awareness supaya kita bisa mendeteksi, memberikan counseling, memberikan satu jalan keluar, dan ini adalah bagian daripada kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus terus mencari solusi agar permasalahan yang ada di sekitar kita itu bisa kita selesaikan. Kedua, menurut saya, personal branding itu tadi ada yang nanya kan, authenticity, be yourself, apa adanya. Betul, ini juga mendidik kita, kalau misalnya ada sifat kita yang tadinya tidak bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, ya berubah dong, change. Kita harus berubah, kita harus selalu bertanya, dan selalu ini yang saya pakai gitu. Kalau saya kerjakan ini, ibu saya kira-kira komentarnya apa ya? Bagaimana ibu saya yang melahirkan akan menilai apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat. Nah, dengan begitu kita menjadi satu kontrol sendiri, karena kita yakin ibu kita mau anak-anaknya soleh, anak-anaknya bermanfaat, anak-anaknya faedah. Nah, inilah yang selalu menjadi moral compass kita. Jadi kompas kita dalam melakukan hal adalah ya tentunya bagaimana persepsi orang yang paling dekat dengan kita, dan yang kalau misalnya masih ada ibu,
Atau kalau tidak ada ya orang yang kita tuakan, yang kita jadikan panutan kita. Jadi kalau saya catat nih dua hal nih Bang. Yang pertama passion gitu kan, dan juga memang istilahnya apa adanya, otentik Bang ya. Dan yang kemudian yang kedua orientasi ya, bahwa ada sesuatu orientasi yang membuat kita menjadi ingin untuk all out ya, sehingga mereka bisa bangga gitu Bang ya kira-kira ya. Betul. Oke, untuk yang passion nih Bang, ada istilah begini Bang, yang mana duluan sih Bang? Passion dulu terkait dengan apa yang dikerjakan, atau kemudian istilahnya kerjain dulu aja, pada akhirnya passion akan tumbuh juga. Gimana tuh Bang? Kita harus approach dari dua sisi. Kalau kita sudah memiliki passion, just do it. Jadi do what you love and love what you do. Tapi kalau kita sampai di usia yang mungkin usia yang tepat untuk memulai sesuatu, tapi kita belum menemukan passion, menurut saya cara yang terbaik men-trigger passion itu dengan gabung komunitas. Sekarang community building itu menjadi sangat relevan ya dalam pola tatanan industri 4.0. Jadi saya selalu mendorong gabunglah dengan komunitas dari orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan. Karena kalau kita ingin wangi ya kita kita bergaul sama penjual minyak wangi. Kalau kita ingin sukses, kita gabung sama orang-orang yang sudah sukses dan dalam menuju proses sukses. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda. Iya. Salah satu kesan yang suka disampaikan oleh kawan-kawan yang pernah interaksi dengan Bang Sandi adalah semuanya merasa istimewa, Bang. Ya, semuanya merasa bahwa seolah-olah kok gue kayaknya istimewa banget sih buat Bang Sandi, padahal gue ini baru kenal, padahal ini gue biasa aja, bukan siapa-siapa gitu ya. Itu gimana caranya bisa begitu, Bang ya? Supaya orang tuh selalu merasa istimewa, diistimewakan sama Bang Sandi gitu kan? Gimana, Bang? Because every single one of you is special to me. Luar biasa. Gimana teman-teman? Aduh. jadi memang karena setiap orang istimewa, kita memang tulus apa adanya, menghargai komunikasinya, menghargai orangnya gitu ya. Sehingga otomatis kita akan terjun nggak basa-basi gitu ya Bang Sandi ya? Betul. Jadi kita harus menganggap setiap orang yang hadir di kehidupan kita sebagai orang-orang yang spesial, karena pertemuan silaturahim itu kan sudah ditakdirkan, berarti mereka itu akan menjadi sumber kita memanjangkan silaturahim, dan dibalik silaturahim itu mukjizatnya kan umur panjang dan rezeki yang melimpah. Jadi menurut saya dengan men-treat siapapun yang spesial, dan ada banyak rumusan dan panduan bahwa kita harus selalu nice, kita harus selalu menganggap orang spesial, karena kalau kita memperlakukan orang itu spesial, kita juga akan diperlakukan spesial oleh orang-orang lain. Iya, luar biasa. Ini ada 1-2 pertanyaan nih Bang, boleh Bang ya? Boleh. Boleh ya, Bang Sandi ya? Yang pertama yang belum sempat tadi terjawab adalah yang pertama, bagaimana nih membangun etos kerja tim? Ini ada secara khusus nih pertanyaan tadi mengenai etos kerja tim ketika Bang Sandi tadi bicara mengenai etos ya. Etos kerja tim kita bangun tentunya dengan super. Jadi setiap anggota tim itu merasa mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jika kita bisa tugas dan tanggung jawab yang kita bagi, seorang leader akan mampu untuk memberikan inspirasi dan memberikan contoh yang baik. To lead is to give examples. Jadi saya selalu bilang bahwa tim itu akan terbentuk jika leadersnya ini peka by example kekuatan dan kelemahan anggota timnya, dan meracik kekuatan dan kelemahan tim ini, itulah kunci suksesnya team building. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah tune in. Saya yakin
ke depan ini dengan konsep kolaborasi, insya Allah kita akan hadirkan karya-karya yang jauh lebih positif untuk membangkitkan dan memulihkan kehidupan kita pasca pandemi. Ya, iya, Pak. Keren banget, Bang. Ini semuanya isinya berbobot semua nih, benar-benar nih dari awal sampai sekarang nih ya, Bang Sandi ya. Saya belum bilang dari awal sampai akhir loh, Bang ya. Karena mudah-mudahan belum berakhir nih, Bang. Oh iya, kita akan terus berinteraksi, namun saya mohon maaf karena ini ada jadwal berikutnya, jadi oh iya. mungkin silakan kita wrap up, kita beri kesempatan ada teman-teman yang mungkin jawabannya. Ini ada teman saya yang motong rambut saya nih, Ade Capster. Terima kasih, ini udah mulai panjang nih. Oh. Sama Ade Capsters. saya tadi mau ngangkat barusan, cuman temanya dengan defining yourself, gimana cara nyambungin ya rambut. Bisa dong. Ada satu yang tadi belum sempat kejawab mengenai define yourself, bedanya dengan personal branding. Jadi mungkin maksudnya bersangkutan nih, Dwi Sintiawati, mungkin maksudnya adalah bagaimana membangun yang betul-betul original maupun genuine, gitu kira-kira Bang ya? Bukan sekedar branding secara bahasa marketing. Iya, kembali lagi kita punya dua konsep kita, yaitu our head and our heart. Pikiran dan hati kita. Menurut saya kalau personal branding itu merupakan kombinasi dari apa yang ada di hati kita dan apa yang menjadi buah pikiran kita. Kalau kita bisa meramunya, akan punya kekuatan untuk define yourself. Karena personal branding itu hasil daripada kita mendefinisikan diri kita, siapa kita ini. Nah, makanya tadi ditanyakan, saya ingin mendefinisi diri saya sendiri yang real, karena kalau yang lain kan orang banyak pengalaman, ada yang nyinyir, barusan komen di sini. Buat saya nggak ada masalah, itu bagian daripada feedback ke kita. Tapi yang nggak akan mungkin dibantah, saya adalah ayah, saya adalah anak, saya masih belajar, saya ingin bermanfaat, itu tidak bisa dibantah. Baik oleh orang yang julid, nyinyir, dan baper, Juniper. Jadi buat saya, suatu fact ini ya yang menjadi bagian daripada definisi kita sendiri. Jadi teman-teman, banyak cara untuk berpikir negatif, tapi saya ingin mengajak kita untuk bangun semangat untuk pulih. Dan kebetulan kita nih ada di ekosistem Instagram Live nih, IG Live. Kita udah lebih dari setengah jam, lebih dari alokasi waktu yang diberikan kepada kita, tapi kita di sini ada pesan-pesan yang sangat konkret dan real, bahwa masa depan itu di tangan kita. Tinggal kita kelola peluang tersebut, dan mari kita cetak pemenang-pemenang pasca pandemi kita. Sukses untuk sahabatku dan apps. Luar biasa Bang Sandi, makasih banyak Bang Sandi. Kalau boleh saya wrap up, terima kasih banyak. Kata-kata terakhir tadi betul-betul menghujam betul, berbekas ya di hati, dan artinya ketulusan. Personal branding bukan datang dari sesuatu yang ingin kita create, tapi datang dari ketulusan ya. Dari ketulusan, dari keikhlasan, dari kesabaran, dari kesyukuran. Yang itu bukan merupakan produk dari personal branding, tapi itulah yang mendorong personal branding. Gitu Bang ya? Betul. Jadi bukan dibuat-buat. Betul. Oke. Waduh, mudah-mudahan sekali lagi Bang Sandi, terima kasih banyak. Saya atas nama host dari Sahabatku mengucapkan terima kasih banyak buat waktunya Bang Sandi. Selamat beraktivitas, dan insya Allah kita akan selalu tetap connect di channel Sahabatku. Salam semangat Bang Sandi. Salam semangat, saya pamit diri. Dan juga tidak lupa salam buat semua keluarga Bang Sandi ya. Sehat-sehat, semangat. Tetap semangat, sukses. Ya, terima kasih Bang Sandi. Silahkan boleh di live channelnya. Untuk juga saya mau mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda dari seluruh wilayah di berbagai negara, untuk bahwa sudah meluangkan waktu bergabung bersama kita. Jangan lupa Sahabatku akan selalu hadir untuk mendampingi ayah bunda, mendampingi para remaja, para anak-anak muda, untuk mencapai perkembangan diri dan juga konsep diri yang sehat, yang positif. Dan bagi teman-teman, jangan segan, jangan ragu untuk terus ya
bisa chip in dan juga stay tune di channel Sahabatku yang penuh dengan konten-konten untuk membantu, mendukung, memberikan dukungan psikologi bagi remaja dan juga bagi para pemuda. Sekali lagi terima kasih. Channel ini akan tersimpan dalam bentuk video yang bisa diakses setiap saat. Dan nantikan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dan bagi yang belum like, silahkan bisa like maupun juga subscribe di channel-channel kita di Yayasan Sahabatku. Bagi yang belum download aplikasi Sahabatku bisa di-download di Play Store. Dan bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan para psikolog-psikolog yang mumpuni, yang insya Allah bisa memberikan dukungan dan juga pendampingan untuk semua sahabat-sahabat untuk bisa mengatasi, ya, untuk bisa teman-teman dan juga para sahabat bisa mengatasi tahapan-tahapan dan tantangan-tantangan dalam perkembangan diri sahabat dan juga teman-teman semuanya. Baik, saya Emilio Bisanto, mohon pamit undur diri dari channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.